Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan usia yang dapat kita pergunakan untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah dan mengkaji ilmu-ilmunya yang kita sampai pada kajian tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang berjumlah 99, dan kita telah sampai pada nama yang ke-90, yaitu Al-Mani. Al-Mani artinya maha mencegah. Al-Mani artinya juga satu zat yang membentengi dari sebab-sebab kehancuran yang menimpa fisik atau moral atau agama. Dua zat yang menghalangi pemberian suatu kaum dan mencegah bencana atau kejahatan yang dilakukan oleh suatu kaum. Tiga zat yang menolong kekasihnya dan menghalangi serbuan musuhnya. Allah maha mencegah. Dia menghalangi hambanya dari kekejaman dan perbuatan semena-mena, menghalangi hambanya dari setiap tindakan yang berakhir dengan kerusakan. Di dalam nama Al-Mani terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Allah menolong orang-orang yang dikehendaki dari kejahatan makhluk jahat. Allah menghalangi dan mencegah kejahatan itu agar tidak sampai kepada yang dituju. Setiap orang yang beramal saleh dengan niat yang benar akan ditolong Allah. Dengan nama Al-Mani, Allah memberitahu kepada kita bahwa dalam setiap usaha untuk menuju kebaikan dan kemajuan pasti ada hambatan dan rintangan. Tapi hambatan dan rintangan dalam kebaikan sebenarnya bukan dikehendaki oleh Allah. Rintangan dan hambatan bisa datang dari orang-orang yang hasud dan bisa juga datang dari dalam diri sendiri tanpa diketahui. Karena itu kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi penghambat dan penghalang diri kita untuk menjadi manusia yang berkualitas. Ketika kita mengalami kesulitan dalam meningkatkan karir, cobalah cari tahu apa penghambatnya. Sangat mungkin kepribadian dan sifat serta kebiasaan buruk kita yang menjadi penghalang. Pahami benar makna Al-Mani, Anda akan tampil menjadi orang yang melejit tanpa batas, karena Anda telah menemukan apa yang menjadi penghambatnya. Orang yang meneladani nama Al-Mani disebut Abdul Mani, hamba Allah yang maha mencegah. Dialah orang yang mencegah dirinya dari melanggar hukum Allah dan memelihara usul khamsah, yaitu akal, agama, kehormatan, keturunan, dan fisik. Abdul Mani adalah orang yang bisa mengatasi persoalannya dan bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dia mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa setiap diri mempunyai potensi dan kekuatan atau keunggulan. Hanya penghalang atau penghambatnya yang tidak diketahui oleh semua orang. Dan Abdul Mani dialah orang yang dapat menemukan penghalangnya dan berusaha untuk menghilangkannya, sehingga semua potensi dirinya berjalan laksana air, mengalir tanpa ada sumbatan dan kebocoran. Nama Allah yang berikutnya, yang ke-91 adalah Ad-Dar, artinya maha pemberi derita. Ad-Dar artinya juga satu zat yang menyampaikan bahaya kepada orang yang dikehendaki. Allah maha pemberi derita. Allah menyampaikan derita dan bahaya kepada hambanya yang dikehendaki. Derita atau bahaya bahasa Arabnya adalah ad-darar. Bahaya dalam Islam harus dihilangkan. Ad-darar yuzal, sekalipun ada manfaatnya. Ketika Allah menimpakan derita, bukan berarti Allah kejam, sadis, dan tega. Derita itu ditimpakan kepada seorang hamba agar dia merasakan apa yang diperbuat. Sebab pada hakikatnya Allah tidak hendak membuat makhluk ciptaannya menderita. Allah tidak ingin membuat manusia celaka. Allah menghendaki agar manusia terbebas dari derita dan bahaya. Karena itu Allah menjamin barang siapa yang minta perlindungan kepadanya akan dilindungi. Barang siapa yang mengikuti sunnahnya akan terhindar dari bahaya dan derita.
Di dalam nama Ad-Dar terkandung kekuatan yang dahsyat. Dengan nama Ad-Dar, Allah mengizinkan manusia ditimpa derita dan bahaya. Allah memperkenankan derita atau bahaya menimpa pada hamba-hambanya yang dikehendaki, yaitu mereka yang berbuat jahat dan zalim. Bagi orang-orang baik dan beramal soleh serta terus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya menuju lebih baik, sebenarnya Allah telah memberikan kekuatan mental yang luar biasa. Kita tidak perlu takut dan ragu-ragu melakukan tindakan yang menurut kita baik, selagi kita sudah memenuhi kualifikasi, standar prosedur operasional dan persyaratannya. Jangan ada perasaan takut mendapat derita atau bahaya ketika menjalankan sebuah misi kebaikan, karena Allah selalu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Kecelakaan dalam sebuah misi kebaikan bukanlah bencana menurut Allah. Itu adalah jalan menuju surga. Hayat perjalanan husnul khatimah. Ketidaknyamanan bagi orang yang baik hanyalah gangguan kecil untuk menguji kesabaran. Orang yang meneladani nama Ad-Dar disebut Abdud-Dar, hamba Allah yang maha menimpakan derita. Dialah orang yang tidak pernah menyengaja berbuat jahat dan tidak pula berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Dia tidak menunda-nunda perbuatan baik karena keraguan-raguan, tidak mengulur-ulur pekerjaan mulia karena was-was, rasa takut tertimpa derita atau bahaya. Kalau toh terpaksa diundur, itu semata-mata mencari waktu yang tepat. Sebab keberhasilan seseorang erat kaitannya dengan ketepatan dan kecermatan menangkap momentum. Ibarat produk, barangnya bagus dan berkualitas, diluncurkan dalam waktu yang tepat. Pendalaman terhadap nama Ad-Dar membuatnya yakin bahwa Allah akan selalu bersamanya, selagi syariat yang menjadi standar prosedur operasional ditempuh dengan benar. Tidak ada penyakit yang membahayakan selagi ada obat. Tidak ada dosa yang membahayakan selagi mau istighfar. Ali bin Abi Thalib berkata, Dajjal sekalipun tidak membahayakan selagi masih ada iman. Manakala syariat sudah dijalankan dan dihayati, pasti cepat atau lambat dia akan menemukan hakikat. Pada saat orang sudah menemukan hakikat, maka sungguh dia akan merasakan betapa nikmatnya menjadi hamba Tuhan yang menjalankan perintahnya. Betapa indahnya salat, betapa nikmatnya puasa, betapa bahagianya bersedekah, dan betapa senangnya bisa menolong orang yang kesusahan. Berikutnya yang ke-92 adalah An-Nafi, artinya maha memberi manfaat. An-Nafi artinya juga satu zat yang mendatangkan dan menyampaikan manfaat kepada orang yang dikehendaki, dua zat yang menjadi sumber manfaat. Allah maha memberi manfaat, dialah sumber manfaat. Allah memberikan manfaat apa saja kepada siapa saja yang dikehendaki. Semua ciptaan Allah pada dasarnya bermanfaat bagi manusia. Manfaat adalah kebalikan dari darar atau bahaya. Orang yang mendapat manfaat dari sesuatu berarti memperoleh kebaikan dari sesuatu itu dan berguna bagi dirinya di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat sama dengan tidak ada artinya, bahkan sangat mungkin mendatangkan bahaya bagi dirinya. Manfaat yang banyak berarti keberkahan. Di dalam nama An-Nafi terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama An-Nafi, Allah memberikan kecenderungan kepada manusia untuk mencari keuntungan bagi dirinya atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Cobalah Anda amati apa saja yang Anda perbuat. Pasti di dalam setiap perbuatan Anda berharap mendapatkan sesuatu darinya. Dan sesuatu itu bisa berupa materi, bisa berupa kesenangan diri atau kepuasan batin. Dengan mengisa nama An-Nafi, kita punya prinsip bahwa kita harus bisa mendapatkan manfaat dari apa saja yang kita lakukan. Tidak boleh ada perbuatan yang berakhir dengan sia-sia.
Orang yang meneladani nama An-Nafi disebut Abdun Nafi, hamba Allah yang maha pemberi manfaat, yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan manfaat dari setiap yang dilakukan. Selangkah kaki keluar dari rumah, orang lain mendapat manfaat darinya, dan dia sendiri mendapat manfaat dari perjalanannya. Apa yang ada padanya semuanya memberi manfaat, ilmunya, anak-anaknya, dan hartanya. Dialah yang disebut Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Abdun Nafi sangat memperhatikan waktu dan kesempatan. Dia memanfaatkan kesempatan yang datang dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan datang hanya sekali dan tidak pernah berulang. Dia menggunakan waktu dengan seefektif mungkin dan sebaik-baiknya, karena waktu seperti kata Ali bin Abi Thalib bagaikan pedang. Jika Anda tidak pandai menggunakannya, maka Anda akan terpotong olehnya. Berikutnya nama Allah yang ke-93 adalah An-Nur, artinya maha bercahaya. An-Nur artinya juga satu zat yang bercahaya dengan sendirinya, yang memberikan cahaya kepada makhluknya. Dua, yang memberikan petunjuk. Tiga, zat yang benar dan nyata. Empat, zat yang tidak samar bagi para walinya, dapat dibuktikan dengan dalil dan dapat dilihat dengan mata. Allah maha bercahaya. Allah adalah cahaya yang terang bagi makhluknya, terutama bagi para kekasih dan orang-orang yang mencintainya. Allah memberikan cahaya kepada hamba yang dicintainya. Allah memberikan penerangan kepada orang-orang yang tersesat jalan. Allah adalah cahaya langit dan bumi beserta seluruh yang ada di dalam dan di antara keduanya. Cahaya Allah bersinar dalam pancaran yang nyata, menjadi penuntun bagi orang yang dikehendaki memperoleh kebaikan. Hidayah adalah cahaya Allah. Agama adalah cahaya Allah. Ilmu adalah cahaya Allah. Al-Quranul Hakim adalah cahaya Allah. Sunnah Rasulullah SAW adalah cahaya Allah. Iman adalah cahaya Allah. Hati yang bersih adalah cahaya Allah. Di dalam nama An-Nur terkandung kekuatan yang sangat agung dan luar biasa. Dengan nama An-Nur, Allah alirkan sebagian energi dan kekuatan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang yang menempuh jalan petunjuknya. Kekuatan itu tiada lain adalah cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Cahaya itu laksana radar yang mampu menangkap sinyal-sinyal yang ada di sekelilingnya, sehingga dia mempunyai kepekaan dan daya tangkap yang luar biasa. Cahaya Allah yang diberikan kepada hambanya bisa berupa furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kekuatan cahaya Allah yang menyatu dalam diri manusia juga bisa dibuktikan dalam bentuk biolistrik yang memancarkan aura. Bisa juga terpancar dari karisma yang menyejukkan setiap orang yang berhubungan dengannya. Orang yang meneladani nama An-Nur disebut Abdun Nur, hamba Allah yang maha bercahaya, yaitu orang yang mampu melihat Allah secara nyata dengan mata hatinya. Dialah orang yang mendapat pencerahan dari Allah dalam seluruh tindak tanduknya dan mampu menangkap hikmah di balik metafisika. Hatinya terbuka penuh menerima kebenaran ajaran Islam, seperti disebutkan Allah, yang artinya maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka celakalah bagi orang-orang yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 28. Berikutnya nama Allah yang ke-94 adalah Al-Hadi, artinya maha memberi petunjuk. Al-Hadi artinya juga satu zat yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk
kemudian menunjukkannya. Dua zat yang dengan hidayahnya semua makhluk bisa berbuat baik dan takut kepadanya. Allah Maha memberi petunjuk. Dialah pemilik petunjuk dan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Hidayah Allah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum diberikan kepada seluruh makhluk sehingga bisa hidup dan mempertahankan hidup sampai batas yang ditentukan. Hidayah khusus diberikan kepada manusia-manusia tertentu dan pilihan. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkannya. Hidayah Allah dapat datang setelah melalui proses pemikiran, bisa datang setelah mengalami sebuah kejadian atau peristiwa, bisa datang setelah mengalami berbagai pengalaman kehidupan. Mereka yang telah dipilih Allah mendapat hidayah akan merasakan nikmat yang luar biasa pasca kejadian, sehingga tidak ada pilihan kecuali kembali kepada Allah. Yang pasti hidayah tidak datang dengan sendirinya tanpa sebab dan perjuangan. Hidayah harus dicari, harus diburu dan harus diusahakan. Di dalam nama Al-Hadi terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama Al-Hadi, Allah mengutus para rasul dan menurunkan para nabi. Tidak ada satu kaum kecuali di situ diutus seorang nabi atau rasul untuk menyampaikan petunjuk. Tidak ada satu negeri kecuali di situ ada pemimpin, dialah presiden. Tidak ada satu kampung kecuali di situ ada pemimpin, dialah lurah atau kepala desa. Di dalam setiap komponen yang diikat menjadi satu kesatuan, pasti di situ ada yang paling diutamakan dan dijadikan sebagai penggerak atau pemimpin. Manusia adalah satu kesatuan jasad yang terdiri dari banyak anggota, dan hati adalah anggota yang paling utama. Maka hati harus menjadi pemimpin dan menjadi penggerak seluruh tubuh. Hati harus menjadi pengendali pikiran dan menjadi penyeimbang emosi. Karena itulah Allah memberikan hidayah kepada hati, bukan kepada pikiran. Dan hati yang diberikan hidayah adalah hatinya orang yang beriman. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah menunjukkan hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Kata hati adalah kata yang paling benar. Firasat hati adalah prasangka yang banyak tepatnya. Keyakinan hati adalah pokok terpenting untuk meraih sukses masa depan. Orang yang meneladani nama Al-Hadi disebut Abdul Hadi, hamba Allah yang maha menunjukkan, yaitu orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Keberadaannya sama dengan keberadaan Nabi dan Rasul, yaitu menjadi juru tunjuk Allah. Hak membuka hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah, tetapi Abdul Hadi mempunyai tanggung jawab memberitahu, memasang rambu-rambu, mengingatkan dan mengarahkan orang lain agar menempuh jalan yang benar. Kepastian orang lain mau mengikuti rambu-rambu atau melanggarnya bukan urusan Abdul Hadi. Dalam beraktivitas dan berinteraksi sosial, Abdul Hadi dikendalikan oleh hatinya, sebab Allah telah berada dalam hatinya. Maka apa saja yang dikerjakan selalu mendapat petunjuk dari Allah, sukses dan selamat. Berikutnya nama Allah yang ke-95 adalah Al-Badi, artinya Maha Pencipta keindahan. Al-Badi artinya juga satu zat yang menciptakan makhluk tanpa didahului contoh, dua zat yang mendatangkan segala sesuatu tanpa pendahuluan atau tanpa ada permisalan. Untuk memahami nama Al-Badi secara detail, kami persilakan Anda mempelajari kembali nama yang ke-12, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan makhluk tanpa didahului dengan pengumpulan materi,
tanpa didahului dengan contoh dan juga tanpa didahului dengan perjanjian. Dari al-badi lahir sifat al-bada'ah yang artinya keindahan, dan keindahan hanya dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai jiwa seni, berhati bersih, jujur, dan tidak mempunyai konflik kepentingan apapun profesi dan latar belakang pendidikannya. Lihatlah dan perhatikan Al-Quran. Ahli bahasa akan melihat betapa indahnya sastra Al-Quran, tidak bisa ditandingi. Teknokrat, ahli sains dan teknologi akan melihat betapa indahnya informasi Al-Quran, tidak bisa diragukan kebenarannya. Allah Maha Indah dan menyukai yang indah-indah. Al-Badi adalah nama Allah. Terdapat di dalamnya kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama Al-Badi, Allah menciptakan segala sesuatu yang benar-benar belum pernah ada. Dengan nama Al-Badi, Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak bisa ditiru. Allah hanya menciptakan sekali saja dan sesudah itu tidak dicipta lagi. Dengan nama Al-Badi, Allah ilhamkan kepada manusia daya cipta. Tinggal manusia itu sendiri yang mengeksploitasinya sehingga menjadi kekuatan diri untuk menjadi pencipta di bidang apa saja. Yang harus didorong adalah melakukan penjelajahan, melakukan pengamatan terhadap apa yang ada dan memikirkan apa yang belum ada. Teliti hal-hal yang sudah ada dan kembangkan sampai tercipta yang belum ada. Baca informasi dan dalami, lalu munculkan inovasi dengan kreasi-kreasi lain yang belum ada. Di situ Anda akan menjadi pencipta. Daftarkan dan publikasikan. Anda akan menjadi pemilik hak cipta yang dilindungi undang-undang. Orang yang meneladani nama Al-Badi disebut Abdul Badi, hamba Allah yang Maha Pencipta, yaitu orang yang tidak henti-hentinya melakukan kebaikan sampai mencapai prestasi tertinggi di sisi Allah. Dalam hubungannya dengan urusan dunia, dia tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas hidup, baik yang berhubungan dengan interaksi sosial maupun yang berhubungan dengan pemikiran akal, skill, keterampilan, pekerjaan atau penciptaan produk. Dengan kekuatan yang diberikan Allah melalui nama Al-Badi, dia bisa mencapai prestasi gemilang, mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang benar-benar muncul dari hasil pemikirannya, sehingga pantaslah dia disebut sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas kekayaan intelektual. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menciptakan sebuah ciptaan baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang memanfaatkannya. Nama yang berikutnya, nama yang ke-96 adalah Al-Baqi, artinya Maha Kekal. Al-Baqi artinya juga zat yang kekal wujudnya, yang tidak akan rusak untuk selama-lamanya. Allah Maha Kekal. Dia ada untuk selama-lamanya, tidak rusak dan tidak pula hilang. Sedangkan makhluk ciptaannya pasti mengalami rusak atau menghilang dari peredarannya. Di sisi Allah tidak pernah ada barang yang hilang dari pandangannya. Manusia boleh kehilangan barang miliknya atau hancur binasa usahanya, tapi di sisi Allah tidak ada barang yang hilang dan tidak ada usaha yang menguap begitu saja. Orang yang beriman dan ikhlas akan menemukannya kembali di sisi Allah dan mendapat manfaat darinya. Sedangkan orang kafir dan tidak ikhlas hanya bisa melihatnya samar-samar atau fata morgana dan tidak bisa mendapatkan manfaatnya sama sekali. Allah Maha Abadi dan mengabadikan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, dan juga mencabut nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Barang siapa yang dikekalkan nikmatnya akan merasakan hidup indah di dunia sampai di surga. Barang siapa yang dicabut nikmatnya, dia akan menderita. Penderitaan di dunia tidak seberapa dibandingkan penderitaan di akhirat. Nikmat dunia tidak akan kekal karena sewaktu-waktu akan lepas dari kita. Apa yang ada di sisi manusia akan binasa,
dan apa yang ada di sisinya akan kekal. Al-Baqi adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama Al-Baqi, Allah mengekalkan zatnya. Dengan nama Al-Baqi, Allah menentukan berlakunya nikmat bagi hamba-hambanya. Ada yang diberikan nikmat, tetapi karena kufur, maka nikmat itu dicabut kembali. Ada yang diberikan nikmat, tetapi karena selalu disyukuri, maka nikmat itu dikekalkan dan bahkan ditambah-tambah lagi. Ada orang yang diberikan nikmat, tidak mau bersyukur dan bahkan semakin jauh kufurnya, tetapi tidak dicabut dan bahkan sepertinya digelontorkan terus. Maka yang seperti ini disebut istidraj. Tunggu pada saatnya dia akan hancur karena ulahnya, seperti si Qarun melalui nama Al-Baqi. Melalui nama Al-Baqi, Allah memberikan sepercikan sifatnya kepada manusia, yaitu berusaha membuat kekal dan berumur panjang apa yang telah didapatkannya. Setiap manusia ingin hidup lebih lama. Setiap orang ingin menumpuk harta untuk anak keturunannya. Setiap orang ingin agar namanya dikenang sepanjang masa dalam kebaikan. Setiap orang ingin menduduki jabatan yang lama. Tetapi kita harus sadar bahwa setiap nikmat Allah telah ditentukan waktunya. Mungkin kita yang lebih dahulu meninggalkannya, atau nikmat itu sendiri yang lebih dahulu meninggalkan kita. Bagi kita orang yang beriman, satu hal yang sangat penting adalah meninggalkan sesuatu yang memiliki nilai keabadian, tetap kekal walau kita telah tiada. Dan inilah yang harus kita usahakan sekarang ini dengan mengeksplorasi kemampuan kita. Berbuat baiklah kepada orang banyak, mereka akan merasa berhutang budi kepada Anda. Ciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan mengenang nama Anda. Pepatah menyebutkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Menurut Rasulullah, ada 3 hal yang bernilai kekal dan mengalir terus pahalanya, yang disebut jariyah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Orang yang meneladani nama Al-Baqi disebut Abdul Baqi, hamba Allah yang maha kekal, yaitu orang yang mengutamakan nikmat akhirat tetapi tidak pernah menyepelekan kepentingan dunia, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la. Dialah orang yang banyak jasanya bagi masyarakat, memberi tanpa pamrih, menolong tanpa berharap, berkorban dan tidak ingin dibalas. Ikhlas menjadi semangat pengabdiannya. Ketika Allah memanggil kehadiratnya, kebaikannya tetap dikenang masyarakat. Hasil karya, hasil pemikiran atau hasil ciptaannya akan kekal terus berguna bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Nama yang berikutnya, yang ke-97 adalah Al-Waris, artinya maha mewarisi. Al-Waris artinya juga zat yang tetap ada sesudah semua makhluk hancur. Semua alam dan ciptaan akan kembali kepadanya setelah binasa. Dialah pewaris tunggal. Allah maha mewarisi. Dialah Allah pewaris tunggal. Segala sesuatu akan kembali kepadanya setelah pemilik-pemiliknya pergi dan meninggal. Segala fasilitas dan segala sesuatu yang ada pada seseorang hakikatnya hanyalah hak guna dan kelak akan kembali kepada Allah yang maha pewaris. Di sisinya segala sesuatu akan dikumpulkan. Allah yang mempunyai hak mutlak untuk mendistribusikan dan mewariskan segala sesuatu yang menjadi miliknya kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan setiap orang diberikan kesempatan untuk memperoleh warisan dari Allah. Di dalam nama Al-Waris terkandung kekuatan yang sangat besar dan mustahil ditandingi. Dengan Al-Waris, Allah membangun kerajaan untuk zatnya yang kekal dan abadi. Kerajaan Allah ada di langit dan di bumi. Dengan sepercikan nama Al-Waris, Allah membangunkan kerajaan untuk makhluknya. Kemudian diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki dan siapa saja yang menginginkannya.
Allah juga membangunkan rumah tinggal yang kekal di surga Al-Firdaus untuk siapa saja yang dikehendaki dan siapa saja yang menginginkannya. Warisan Allah tidak didapat dengan ongkang-ongkang kaki dan berpangku tangan seperti warisan harta yang diperoleh dengan hubungan nasab. Warisan Allah harus diraih dengan kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Allah sudah menyiapkan warisan untuk kita, dan Allah sudah memberikan piranti kepada kita, tinggal kita yang memberdayakannya. Orang yang meneladani nama Al-Waris disebut Abdul Waris, hamba Allah yang maha mewarisi, yaitu orang yang mewariskan kebaikan kepada anak keturunan dan generasi yang ditinggalkannya. Dia tinggalkan warisan itu menjadi bekal yang bisa mengantarkan hidup sukses dan selamat. Dan ketahuilah tiada warisan yang paling berharga bagi anak keturunan kecuali pengajaran agama, ilmu, dan pendidikan. Abdul Waris tidak saja meninggalkan warisan kebaikan bagi orang lain, tetapi dia juga berusaha memperoleh warisan untuk dirinya sendiri dari Allah. Di dunia hidupnya berkah dan mulia, mendapat warisan kekuasaan, ikhtiar, dan dia di akhirat menjadi pewaris surga Al-Firdaus. Untuk mendapatkan semua itu, dia mengisah nama Al-Waris dan berjuang keras mengamalkan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 105 dan Al-Mu'minun ayat 1-11 seperti yang telah disebutkan tadi. Nama yang berikutnya yang ke-98 adalah Ar-Rasyid, artinya maha cerdas. Ar-Rasyid artinya juga satu zat yang menunjukkan makhluk kepada kebaikan, dua zat yang sangat cerdas, bekerja sangat bijaksana, tiga zat yang mengawasi sampai puncak, empat zat yang kekuasaannya tak bisa diintip dan tidak bisa disusul. Allah maha cerdas, Allah maha pandai, Allah maha bijaksana, Allah maha guru. Dari Ar-Rasyid terbentuk beberapa kata yang menjadi sifat Allah. Di antaranya Rusdu artinya jalan yang benar, Rusdan artinya kepandaian, Rasyad artinya petunjuk atau hidayah, Mursyid artinya guru besar yang memberi pelajaran, memberikan pencerahan spiritual, penunjuk jalan yang benar, pembimbing yang arif. Allah sangat cerdas dalam mengelola makhluknya. Dia bertindak penuh bijaksana, selalu berdiri di atas kemaslahatan makhluknya. Dengan kecerdasan yang tinggi, Allah memberi petunjuk jalan yang benar kepada hambanya. Seluruh makhluk diawasi adakah menempuh jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Seluruh kecerdasan, petunjuk jalan, hidayah, kekuasaan dan kekuatan hanyalah milik Allah. Ar-Rasyid adalah nama Allah. Di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan paling menentukan bagi kemajuan hidup manusia. Dengan nama Ar-Rasyid, Allah percikan kecerdasan kepada manusia yang sangat banyak dan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Manusia diperintahkan dan diberikan kewenangan untuk membongkar dan memberdayakan kecerdasan yang telah ada pada dirinya. Sungguh tak dapat dihitung kecerdasan yang ada pada diri manusia. Sebanyak sel yang ada dan sebanyak komponen tubuh manusia, itulah kecerdasan yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Allah. Sebab setiap sel dan setiap komponen mempunyai fungsi, dan fungsi itulah yang mesti dikaji dan diuraikan sehingga melahirkan kecerdasan bagi manusia. Untuk mendapatkan pemahaman yang konkret tentang kecerdasan, saya persilakan membaca dalam buku ini pembahasan tentang rahasia nama Ar-Rasyid. Ada 7 kecerdasan plus 3 yang dimiliki oleh manusia. Baru sebatas itulah yang bisa dikaji manusia sekarang ini. Suatu saat nanti pasti akan ditemukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Dengan memahami Ar-Rasyid, Anda akan menemukan kecerdasan. Dengan kecerdasan itu, Anda bisa mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Kita bisa mendapatkan kecerdasan yang lebih banyak lagi kalau kita mau mengeksplorasi nama Allah Al-Khabir, nama yang ke-32,
Kecerdasan yang ada di dalam nama Al-Khabir sangat kompleks dan mendetail sampai yang sekecil-kecilnya. Orang yang meneladani nama Ar-Rasyid disebut Abdul Rasyid, hamba Allah yang maha cerdas. Meneladani nama Ar-Rasyid sama dengan mengikuti jejak Allah, menjadi pembimbing yang arif bijaksana, menjadi guru yang mengarahkan, menjadi penuntun yang sabar, menjadi pendamping yang setia. Abdul Rasyid ialah orang yang pandai memadukan informasi dan mensinergikan energi sehingga selalu bertindak cerdas, tepat, dan bijaksana. Akalnya tidak dikalahkan oleh nafsunya. Akalnya dikendalikan oleh hatinya. Hatinya dibimbing dan diarahkan oleh hidayah Allah. Dia cerdas, tahu situasi dan kondisi. Tidak ada hikmah dan pelajaran yang terlewatkan dalam setiap melihat kejadian atau melakukan tindakan. Dia cerdas, pandai membaca perkembangan zaman, lihai memanfaatkan peluang, tetapi tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain atau mengail di air keruh. Terakhir, nama Allah yang ke-99 adalah As-Sabur, artinya maha penyabar. As-Sabur artinya juga satu zat yang tidak menyegerakan siksa, dua zat yang tidak tergesa-gesa mencabut sebelum tiba waktunya, tiga zat yang menanti dan mengiringkan atau mengawal sampai akhir. As-Sabur sangat dekat dengan makna Al-Halim. Dengan Al-Halim Allah memperlakukan seseorang dengan kelembutan. Dengan As-Sabur Allah memperlakukan seorang hamba apa adanya, dipandang secara sepintas nampaknya seperti siksa. Dengan As-Sabur seorang mungkin pada akhirnya mendapat siksa walaupun tidak pernah merasakan penderitaan. Seorang juga bisa memperoleh keselamatan walau di dalam penderitaan. Allah maha penyabar. Allah menanti kembalinya manusia ke hadiratnya, mengiringkannya sampai batas terakhir. Allah memang pada akhirnya akan menimpakan siksa kepada hambanya yang durhaka, tetapi siksa itu ditahan dan tidak segera diturunkan. Allah tidak tergesa-gesa mencabut nikmat atau menurunkan siksa sebelum tiba waktunya. Siksa Allah ditahan untuk memberi kesempatan manusia melakukan perubahan atau mengadakan perbaikan. Sabar asalnya adalah menahan diri, kemudian dijadikan istilah untuk perbuatan yang dilakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Imam Al-Harali mengatakan as-sabur dari kata sabar yang artinya bertahan menanggung rasa sakit. Di dalam nama as-sabur terkandung kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan as-sabur Allah tidak menimpakan siksa atau mencabut nikmat bagi orang yang durhaka dan melakukan kesalahan dengan sengaja. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan perbaikan dan mengadakan perubahan. Allah percikan sifat sabar kepada manusia. Sabar seperti disebutkan adalah menahan diri, dan inilah sesungguhnya kekuatan manusia yang paling utama dan dasar dari seluruh kecerdasan manusia. Allah menyatakan yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Orang yang meneladani as-sabur disebut Abdus Sabur, hamba Allah yang maha sabar. Dialah orang yang bisa menahan diri dari segala sesuatu yang disenangi dan dibenci. Artinya dapat mengendalikan diri sehingga tidak berbuat ekstrim atau berlebih-lebihan. Dia menjalankan perintah Allah atau ibadah dengan sabar, menghadapi musibah dengan sabar, dan menghadapi kemungkaran dengan sabar. Demikian itulah 99 nama Allah yang telah kita kaji dari beberapa kesempatan pertemuan yang telah lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.